Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Guys, di video kali ini gua akan update saham CDIA ya guys ya, yang di berita kemarin ya guys ya, itu dia oversubscribe sampai 400 kali ya. Plus kita nanti mungkin sedikit bahas juga laporan Hexa gitu loh guys ya. Kemarin banyak sekali yang request di video-video gua laporan Hexa ini tolong dibahas. Nah, nanti kita bahas, kita komentarin juga ya guys ya. Laporan keuangan Hexindo Adi Perkasa alias Hexa gitu loh guys ya. Nah guys, untuk CDIA ini guys ya, itu sudah oversubscribe sampai 30 triliun ya. Ini permintaannya itu 400 kali lipat ya. Ini sudah tanda-tanda keras ya guys ya. Tanda-tanda keras ya bahwa ya guys ya, ini itu akan arah ya guys ya. Ini dipastikan arah ya guys ya. Tentunya disclaimer on ya, gue bukan Tuhan. Tapi kalau melihat data ini guys, oversubscribe sebanyak ini harusnya sih ini arah berjilid-jilid guys ya. Jadi kemungkinan prediksinya Bang Omon kemarin ya, CDIA itu seperti ini ya, 190 opening tanggal 8 Juli ya, itu akan langsung arah ya 257 ya, kemudian akan arah lagi ya guys ya di tanggal 9-nya, lalu tanggal 10-nya arah lagi ya guys ya, kemungkinan akan arah berjilid-jilid sampai di suspend kemungkinan ya di tanggal 7-nya ya. Nah, gua akan sedikit share ke kalian gitu loh guys ya, rencananya Bang Omon ya. Kebetulan kemarin pas gua itu share hasil kinerja portofolio gua di semester 1 ya, di mana gua dapat 12% ya. 12% itu 6 bulan loh guys ya. Jangan lu kira 12% itu setahun. 12% 6 bulan itu sudah lumayan guys ya, karena Warren Buffett aja itu setahun cuma 20% ya. Kalau gua itu 11,5 sih lebih tepatnya ya. Kemarin dibulatin jadi 12%. 11,5% kali 2 berarti itu sekitar 23% ya. Tentunya itu sudah ya di atasnya Warren Buffett ya guys ya. Seperti itu. Nah, jadi guys, dengan gua share video hasil kinerja gue itu banyak yang komen gitu loh guys ya, karena melihat hasil portofolio gua di IPO itu cukup sukses ya, 300-an persen hampir ya, 295%, 150%, 100% ya. Kenapa gua tidak beli di hari pertama? Ya, guys, untuk IPO itu sebenarnya untuk IPO terpilih seperti Ratu ya, seperti Ratu, Miner, dan itu ya guys ya, CBDK ya, yang secara subscribe ya, secara pemesanan itu melebihi jatah, itu Bang Omon memang hari pertama itu ikut guys ya. Jadi hari pertama itu Bang Omon langsung antri HK. Tapi tentunya kalian pikir apakah semudah membalik telapak tangan gitu loh guys ya. Jadi nggak semudah yang lu kira guys. Sampai gua itu pesen pakai ID gua, ID bini gua itu karena saking susahnya kita itu mendapatkan barang gitu loh guys ya di IPO yang bagus ya. Tentunya kalau IPO ampas ya, ya gampang sekali kalian dapat. Kalian hari pertama kalian ikut pun mudah dapat barang gitu loh guys ya. Kalau IPO ampas, perusahaan-perusahaan nggak jelas ya. Kalau perusahaan-perusahaan seperti CDIA ini yang kita sudah tahu sendiri, di baliknya ini siapa, yaitu Pak PP. Pak PP ini guys, ini sudah bikin nasib orang berubah itu sudah banyak sih ya guys ya, saham-sahamnya ya. Dari orang-orang gembel ya, bisa menjadi orang-orang kaya ini berkat nebeng Pak PP ini gitu loh guys ya. Kayak di saham brand ya, saham-saham memang fundamentalnya nggak jelas ya, tapi kita bicara historis data gitu loh guys ya, kayak brand, BRPT ya, PTRO, itulah saham-saham yang bikin orang-orang miskin ya, dan orang-orang pas-pasan kayak kita ini bisa berubah jadi orang kaya gitu loh guys ya. Itu yang menyebabkan di CDIA ini orang berbondong-bondong guys, sampai oversubscribe 400 kali ya.
sampai oversubscribe 14 kali ini karena tentunya pada pengen ngerubah nasib ya. Tapi tentunya mereka akan mendapatkan barang dalam jumlah yang kecil. Akhirnya untung ribuan ratusan persen, tapi tentunya jumlahnya kecil banget ya, receh gitu guys ya. Jadi caranya kita nanti ikut ngantri gitu loh guys ya, supaya dapat barang banyak gitu loh guys ya. Maksud gua gitu, gua ngantri gitu guys ya, bukan gua ngajak lu ngantri, bukan ya. Jadi gua akan antri di hari pertama ini guys. Tentunya kemungkinan untuk dapat barang sangat kecil guys ya, tapi kita apa salahnya ya guys ya, kita coba dulu gitu loh guys ya. Siapa tahu ada orang bego yang mau menjual di harga 257 gitu loh guys ya. Tapi tentunya adalah sangat kecil sekali kemungkinan ya. Kemungkinan di hari kedua gua akan mencoba lagi gitu guys ya. Nah, kalau sudah terbang-terbang ke atas ini guys ya, lu masuk, lu itu yang exit liquidity-nya jadinya guys ya. Lu yang jadi tukang tampungnya gitu guys ya. Ini sudah terlalu beresiko sekali gitu loh guys ya, yang masuk di sini gitu guys ya. Tetapi tentunya disclaimer on, ini hanya prediksi gua gitu guys ya. Bisa jadi ini setelah suspend akan masih melanjutkan rally lagi, bisa aja gitu loh guys ya. Bisa aja seperti itu ya, karena memang gua nggak tahu ya, konglomerat PP ini, Prajogo Pangestu ini memang saham-sahamnya rata-rata memang seperti itu gitu guys ya. Jadi ketika lu bisa dapat barang banyak ini di sini, lu bisa kaya instan gitu loh guys ya, kayak gitu ya, bisa cepet banget kayaknya gitu guys ya, karena memang historinya seperti itu ya. Tentunya disclaimer on ya, gue tetap selalu disclaimer on. Jadi setiap lu denger gua itu bicara tentang masa depan ya, tentang prediksi ya, itu lu wajib ya menganalisa sendiri, dan kalau lu beli jangan karena kata-kata gua, tapi karena emang lu pengen gitu guys ya, dan lu udah ngitung sendiri resikonya gitu guys ya. Jangan sampai lu pencet, lu yang beli. Gua udah ngingetin kayak gini berkali-kali, tetapi tetap selalu ada saja yang komen di video gua gitu loh guys ya. Bang, gua beli ini, kenapa sekarang harganya turun? Kenapa sekarang begini begitu? Pusing gua guys kalau kalian banyak nanya seperti itu. Padahal kan gue nggak pernah ngajak, kalian kan yang menekan tombol itu sendiri gitu loh guys ya. Jadi sesuai yang selalu gue bilang, ketika lu kaya, ketika lu dapat cuan gede, ya itu nikmatin aja sendiri buat lu seneng-senang gitu guys ya. Tapi kalau lu boncos, ya itu resikonya tanggung sendiri gitu ya guys ya. Konsepnya seperti itu. Karena memang tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok gitu loh guys ya, karena memang pasar saham ini juga instrumen yang ada resikonya gitu loh guys ya. Kalau nggak mau resiko, ya udah pegang aja cash, tapi tentunya akan disikat oleh inflasi, sehingga duit cash lu itu dalam beberapa waktu akan habis gitu loh guys ya. Semakin kere tapi nggak sadar gitu loh guys ya, maksud gua. Ya, jadi seperti itu guys ya, proyeksinya untuk CDIA ini akan rally sampai mentok ya guys ya, kayaknya ya, karena melihat permintaan ini sudah menggunung guys ya, dan penjatahannya pasti akan sedikit sekali ya guys ya. Kita akan susah dapat barang ya. Nah, makanya gua pakai 2 ID ya, ID gua sama bini gua, tapi sebenarnya otaknya gua semua gitu loh guys ya. Nah guys, selanjutnya kita akan ngomongin Hexindo Adi Perkasa nih guys ya. Jadi kita coba lihat guys ya, si Hexindo ini kemarin itu sudah merilis laporan keuangannya. Laporan keuangannya kok telat ya, memang beginilah Hexindo ini guys ya, karena kalender Jepang ya. Nah, kita coba lihat ya guys ya, profitnya ya, labanya itu cuman 502 ya, 502 miliar ya, 502 miliar. Oke, ternyata dia turun jauh ya, turun 300 miliar ya guys ya. Turun 300 miliar lebih ya. Ini hampir sama dengan waktu 2019 ya, 2019. Kemungkinan guys, dividennya akan hampir sama dengan tahun 2019. Nanti kita coba lihat ya, dividen tahun 2019. Nah, untuk EPS itu ya guys ya, itu EPS-nya itu di 586 ya.
586, kalau dividennya dia itu sekitar 70-an% ya. Berarti sekitar ini ya guys ya, sekitar 400-an nanti guys ya. Ini ya guys ya. Dividennya itu sekitar 400-an Hexa ini kemungkinan ya guys ya. Ini seperti ini ya guys ya. Tapi kadang-kadang ngasih kejutan juga ya guys ya si Hexa ini ya. Nanti kita coba cek ya. Dia pernah memberikan dividen jumbo banget itu tahun ini loh guys ya. 2020 guys ya. 1197 nih. Dia ngasih dividennya gede banget. Padahal waktu itu labanya kecil, EPS-nya kecil, tapi dia membagiin dividen dari laba-laba yang dulunya ditahan gitu loh guys ya. Hexa ini seperti itu ya. Nah ini di Hexa ini Bang Omon menjalankan strateginya dividen reinvest ya. Jadi gua ngincer dividennya. Makanya kalau ini harganya 496 ini tentunya nggak ada salahnya juga kita mulai untuk akumulasi kalau ada duit dingin gitu loh guys ya. Karena nanti kalau dia membaik, kinerjanya membaik, tentunya harganya naik tinggi lagi gitu guys ya. Nah ini secara revenue sebenarnya tidak terlalu drop ya guys ya. Dari 9 triliun ya ke 8 triliun ya. Turunnya cukup nggak signifikan banget gitu loh guys ya. Tapi secara net income, profit ternyata turun jauh. Jadi biayanya dia yang naik tinggi gitu loh guys ya. Hexa ini. Kalau untuk jangka panjang guys, tentunya kita masih yakin ya guys ya dengan Hexa meskipun ada si namanya Sunny ya. China, alat berat dari China yang mengganggu si Hexa ini gitu guys ya. Tapi dalam jangka panjang ini Hexa ini bukan perusahaan kemarin sore ya, dari 2020 bukan dari 2020, dari 2004 2002 ya, ini sudah ada dan selalu bagi dividen sepanjang tahun selama 20 tahun tanpa ada lewatnya gitu guys ya, tanpa ada nggak pernah bolong, maksud gua nggak pernah bolong bagi dividen, nggak pernah absen gitu guys ya. Hexa ini kita coba cek guys ya, dividennya itu yang jumbo tadi ya, bener ya, tahun 2020 laporan tahun buku 2020 itu cuma 400 per lembar, tapi dia bagi dividennya 1197 ya, artinya dividen-dividen yang lama itu dibagikan, maksud gua laba-laba ditahan itu dimasukkan sebagai dividen gitu guys ya. Ini perusahaan baik banget ya. Kalau kita lihat polanya ya, dia itu 2016 itu bagiin 1.600 ya, lalu kecil, besar. Nah, berarti 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 tahun sekali ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemungkinan 2026 itu ada peluang dia membagikan dividen jumbo lagi ya, tapi tentunya itu adalah hanya berdasarkan histori ya, ini nggak ada jaminan gitu loh guys ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys ya omongan kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.